Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tentang kepemimpinan yang efektif. Definisi dari kepemimpinan. Kepemimpinan adalah suatu proses mengarahkan dan mempengaruhi aktivitas-aktivitas tugas dari orang-orang dalam kelompok. Kepemimpinan berarti melibatkan orang lain, yaitu seperti bawahan atau karyawan yang akan dipimpin. Formal tertentu. Kekuasaan merupakan suatu bagian yang merasuk ke seluruh sendi kehidupan organisasi. Jadi, di sini yang dimaksud dengan kekuasaan dan wewenang, sebagai contoh, seorang pemimpin memberikan perintah kepada bawahannya atau kepada karyawannya untuk melakukan suatu pekerjaan. Sebagai contoh, penggunaan kekuasaan atau wewenang yang telah diberikan untuk pemimpin tersebut. Kriteria seorang pemimpin. 1. Keinginan untuk menerima tanggung jawab. Adanya seorang pemimpin yang bersedia untuk bertanggung jawab kepada pimpinannya atas apapun yang dilakukan oleh bawahannya. 2. Kemampuan untuk bisa perseptif. Di sini dapat diartikan pemimpin harus memiliki tujuan serta memiliki kemampuan untuk memahami bawahannya. 3. Kemampuan untuk bersifat objektif, yaitu membantu pemimpin untuk meminimumkan faktor-faktor emosional dan pribadi yang mungkin mengamburkan realitas. 4. Kemampuan untuk prioritas. Pemimpin harus bisa memilah mana yang penting dan mana yang tidak penting. 5. Kemampuan untuk berkomunikasi, yaitu kemampuan seorang pemimpin dalam memberikan dan menerima informasi. Perilaku pemimpin. 1. The anthrotic leader. Seorang pemimpin menganggap bahwa semua kewajiban untuk mengambil keputusan, untuk menjalankan tindakan, dan mengarahkan tindakan, memberikan motivasi, dan mengawasi bawahannya terpusat di tangannya. 2. The participative leader. Adanya seorang pemimpin menggunakan gaya partisipasi. Ia menjalankan kepemimpinannya dengan konsultasi, jadi ia tidak mendelegasikan wewenangnya. 3. The free rein leader, yaitu pemimpin mendelegasikan wewenang untuk mengambil keputusan. Selanjutnya yaitu pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan adalah pekerjaan mental setiap orang yang disebut manajer pimpinan untuk memecahkan masalah-masalah yang selalu timbul setiap hari dan setiap saat. Kegiatan pengambilan keputusan diperlukan dalam setiap organisasi apapun, baik organisasi yang besar maupun yang kecil. Hal ini berarti kegiatan pengambilan keputusan diperlukan di dalam perusahaan, instansi pemerintah, kemiliteran, bahkan dalam organisasi yang terkecil yaitu keluarga. Seorang manajer atau pimpinan yang dalam pengambilan keputusan cepat dan tepat, maka manajer atau pimpinan tersebut dapat dinilai berhasil. Dan sebaliknya, bila keputusan yang diambil kurang tepat dan tepat, maka dapatlah diambil suatu kesimpulan bahwa manajer atau pimpinan itu kurang berhasil. Gaya kepemimpinan yang efektif. Mengatur orang dalam istilah memimpin orang adalah suatu hal yang gampang-gampang susah. Karena orang yang diatur bawahan dan orang yang mengatur pemimpin manajer sering mempunyai pendapat dan pengalaman, kematangan jika kemampuan menghadapi situasi yang berbeda. Kemauan dan kemampuan bawahan bervariasi, yaitu ada bawahan yang tidak mau dan tidak mampu, ada bawahan yang mau tetapi tidak mampu, ada bawahan yang tidak mau tetapi mampu, dan ada bawahan yang
mau dan mampu, bagaimana seorang manajer mengatur bawahan yang mempunyai kemauan dan kemampuan yang berbeda-beda? Untuk menjawab pertanyaan di atas, kita dapat berpaling pada teori kepemimpinan menurut situasi yang dikemukakan oleh Paul Hersey dan Ken Olanart. Menurut kedua pakar tersebut, tidak satu cara yang terbaik untuk mempengaruhi perilaku orang-orang. Gaya kepemimpinan yang efektif adalah kepemimpinan yang disesuaikan dengan tingkat kedewasaan bawahan yang akan dipengaruhi oleh pemimpin. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Seorang pemimpin yang efektif harus mempunyai keberanian untuk mengambil keputusan dan memikul tanggung jawab atas akibat dan resiko yang timbul sebagai konsekuensi daripada keputusan yang diambilnya. Tentunya dalam mengambil keputusan, seorang pemimpin harus punya pengetahuan, keterampilan, informasi yang mendalam dalam proses menyaring satu keputusan yang tepat. Di samping itu, seorang pemimpin yang efektif adalah seorang yang dapat mempengaruhi dan mengarahkan segala tingkah laku dari bawahan sedemikian rupa sehingga segala tingkah laku bawahan sesuai dengan keinginan pemimpin yang bersangkutan. Untuk itu, seorang pemimpin setidaknya harus memiliki kriteria tertentu, misalnya kemampuan bisa perspektif dan objektif dalam mengarahkan dan memotivasi bahwa agar melakukan pekerjaan dengan sesuai. Seorang pemimpin bisa memilih suatu gaya kepemimpinan tertentu, apakah gaya autokratis, gaya partisipatif, dan bahkan gaya rein yang sesuai dengan situasi dan lingkungan para bawahan. Hanya dengan jalan demikian, pencapaian tujuan dapat terlaksana dengan efisien dan efektif.